Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Qiraah Mukatsafah di kitab Ta'birul Qur'ani. Dosen pengampu Ustadz Khairul Fuadi M.Hum. Di sini saya akan membacakan mulai dari waqad nara. Ini adalah kutipannya sampai ma'a akhwatiha sampai sini. Berarti mulainya dari sini sampai sini. Baik. Kita baca, kita mulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad tara annahu yahdzifu syai'an minal kalimi litan sajima ma'a fawasila ay idh law abqa al-mahzufa lam yastajim wa dhalika nahwu qawlihi ta'ala qala hal yasma'unakum istad'una aw yanfa'unakum aw yadurruna. Asy-Syu'ara ayat 72 sampai 73. Idzil aslu aw yadurrunakum muqabila yanfa'unakum walakinnahu hadzafal maf'ula bihi min yadurrunakum idz law abqahu lam tansajim fasilhu ayati. Ma'ah baqiyatul aliyati wa qad yazidu syai'an fil kalimatil gharadi nafsihi wa dzalika huwa qawlihi ta'ala rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Al-Ahzab ayat 67. Faqad madda fathatan as-sabila litan sajima al-fasilahu ma'a fawasilul ayatil muqaddimati wal mutaakhirati wa qad nara annahu yubaddilu kalimatan bikalimati ukhra ma'a annal ayataini mutasyabihatani dzalika li'anna fawasilul ayyi fi kulli minal mautinaini mukhtalifatun fayuj'alu fi nihayati kulli ayatin ma yansajimu musiqiyan ma'a akhwatiha. Yang sekira-kira artinya, kadang-kadang kita melihat bahwa dia menghapus sesuatu kalimat agar sesuai dengan irama ayat-ayat Al-Quran. Karena jika dia membiarkan bagian yang dihapus itu, maka irama ayat tidak akan sesuai, sebagai contoh dalam firman Allah Ta'ala. Qala hal yasma'unakum istad'u an yanfa'unakum aw yadurruna. Asy-Syu'ara, di mana asalnya adalah
au yadurrunakum sebagai lawan dari yanfa'unakum, tetapi dia menghapus objek dari yadurrunakum, karena jika dia membiarkannya maka irama ayat tidak akan sesuai dengan ayat-ayat lainnya. Dan kadang-kadang dia menambah sesuatu dalam kalimat untuk tujuan yang sama, seperti dalam firman Allah, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'na fa'adalluna sabila, Al-Ahzab. Dia di mana dia memanjangkan harokat pada as-sabila agar irama ayat sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Dan kadang-kadang kita melihat bahwa dia mengganti satu kata dengan kata lain, meskipun kedua ayat tersebut mirip, karena irama ayat dalam kedua tempat tersebut berbeda, maka pada akhir setiap ayat ditempatkan sesuatu yang sesuai secara musikal dengan ayat-ayat lainnya. Jadi penjelasan lebih singkatnya adalah yang ada 3 poin yang bisa disampaikan pada teks tersebut. Yang pertama itu penghapusan bagian kata atau bagian kalimat. Yang kedua itu penambahan bagian kalimat. Yang terakhir itu penggantian kata. Biar saya jelaskan sedikit. Jadi yang pertama itu penghapusan bagian kalimat atau kata. Dalam beberapa kasus, kata atau frasa tertentu dihilangkan dari sebuah kalimat dalam Al-Quran agar irama ayat tersebut tetap konsisten. Contoh yang diberikan adalah ayat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 26 sampai surah yang ke-26 di ayat 72 sampai 73. Di kalimat au yadurrunakum diubah menjadi au yadurruna dengan menghilangkan objek kum, kalian, atau kalian artinya, agar sesuai dengan irama ayat sebelumnya dan sesudahnya. Jika objek tersebut tidak dihapus, irama ayat tidak akan cocok dengan ayat-ayat lainnya. Yang kedua itu penambahan bagian kalimat. Terkadang kata atau frasa tertentu ditambahkan dalam kalimat atau kata untuk menjaga irama ayat. Sebagai contoh dalam surah Al-Ahzab, itu di ayat 67 yang katanya as-sabila, jalan, atau artinya jalan, diberi tambahan harokat panjangnya menjadi as-sabila, as-sabila, untuk menyamakan irama dengan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Penambahan ini dilakukan agar keserasian atau musikal ayat tetap terjaga. Yang ketiga, penggantian kata. Jadi, penggantian kata ini kadang-kadang satu kata diganti dengan kata lain, meskipun dua ayat tersebut itu mirip, untuk menyesuaikan irama masing-masing ayat. Misalnya pada dua ayat yang memiliki konteks mirip namun berada di tempat yang berbeda. Mungkin ada beberapa pada kata di akhir ayat agar irama setiap ayat sesuai dengan ayat-ayat di sekitarnya. Hal ini menunjukkan perhatian khusus terhadap keserasian musikal dalam struktur ayat-ayat Al-Quran. Jadi, untuk keseluruhannya, penjelasan ini menunjukkan bahwa ada teknik-teknik retorika dan musikal yang digunakan dalam Al-Quran untuk menjaga keindahan dan konsistensi irama ayat-ayat Al-Quran dengan cara menghapus, menambah, atau mengganti kata-kata tertentu sesuai kebutuhannya. Itu adalah baris dan arti dan penjelasan sedikit singkat yang mudah dipahami. Demikianlah akhir pada ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.